Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Salamah, NIM 18 12 152 dari kelas PAIB semester 5. Izin menyampaikan materi kelompok pertama, yaitu mengenai hakikat kurikulum, pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Nah, kurikulum berasal dari bahasa Latin yang mempunyai asal kata kurir yang secara harfiah berarti lapangan perlombaan lari. Nah, kata kurikulum juga dalam kosakata bahasa Arab sering disebut dengan kata manhaj yang berarti jalan yang terang. Nah, sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya kurikulum itu berasal dari bahasa Latin kurir yang mempunyai arti lapangan perlombaan lari. Nah, dalam lapangan perlombaan lari itu ada batas awal dan ada batas finish. Begitu pula dalam lapangan pendidikan, di mana bahan pengajaran sudah ditentukan secara pasti kapan harus dimulai dan kapan harus diakhiri, dan bagaimana cara agar dapat menguasai bahan tersebut. Nah, begitu pula termaktub dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 19 yang menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, jadi dari pengertian undang-undang tersebut kita mengetahui bahwa ada aspek-aspek yang harus sinkron, yaitu tujuan, isi, metode, dan bahan pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum. Kurikulum merupakan wahana belajar mengajar yang dinamis sehingga perlu dinilai dan dikembangkan secara terus-menerus dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan yang ada dalam masyarakat. Nah, pengembangan kurikulum adalah suatu proses yang menentukan bagaimana pembuatan kurikulum akan berjalan. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan keterkaitan di antara ketiganya. Nah, seperti yang kita tahu tadi, kurikulum merupakan suatu mata pelajaran ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu susunan dari beberapa unsur. Nah, yang pertama unsur manusiawi. Unsur manusiawi di sini adalah beberapa manusia yang terkait dengan proses pembelajaran seperti guru atau dosen, lalu ada anak murid. Nah, unsur yang kedua itu adalah unsur material yang dimana meliputi penghapus, spidol, buku, kursi, dan lain-lain. Nah, lalu unsur yang ketiga ada unsur fasilitas dan perlengkapan, di mana ada ruang kelas, komputer, ruang laboratorium, dan sebagainya. Lalu unsur yang keempat itu adalah unsur prosedur, di mana unsur prosedur ini menyangkut tentang jadwal dan metode penyampaian di kelas. Nah, jadi kurikulum dan pengajaran ini mempunyai hubungan yang sangat erat. Nah, dikarenakan kurikulum itu merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh dan dijalani siswa agar siswa mendapat pengetahuan. Nah, dalam menjalankan hal tersebut tentu tidak lepas dari unsur-unsur seperti unsur manusiawi, unsur material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur-prosedur yang mana tadi disebut dengan pengajaran. Nah, jadi kurikulum dan pengajaran tidak dapat berdiri sendiri dan harus saling membutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan oleh semuanya. Peran dan fungsi dari kurikulum, pengembangan kurikulum, dan pembelajaran. Nah, kurikulum memiliki 3 peranan. Yang pertama, peran konservatif. Nah, dalam peran konservatif ini, kurikulum berperan dalam menangkal segala sesuatu yang buruk yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Dan yang kedua, peran kritis dan evaluatif, di mana kurikulum berperan dalam menyangkal dan mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap baik untuk kehidupan anak didik. Dan yang ketiga, kurikulum berperan sebagai sesuatu yang kreatif.
Nah, fungsi kurikulum itu ada 4. Yang pertama, fungsi pendidikan umum. Nah, fungsi pendidikan umum yaitu fungsi kurikulum untuk dapat mempersiapkan anak didik agar menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Nah, yang kedua ada suplementasi. Nah, suplementasi yaitu anak diberi kesempatan untuk dapat menambah wawasan dan pengetahuannya agar lebih baik lagi sesuai dengan minat dan bakatnya. Fungsi yang ketiga yaitu eksplorasi. Nah, fungsi eksplorasi ini memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Yang keempat yaitu keahlian, di mana kurikulum berfungsi untuk dapat mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya didasarkan pada minat dan bakat siswa. Pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Nah, di mana fungsi dari pengembangan kurikulum dan pembelajaran ini dilakukan agar kurikulum yang telah ada dapat disempurnakan agar menghasilkan kurikulum yang lebih baik. Kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Nah, kurikulum ideal yaitu kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang dicita-citakan sebagaimana tertuang dalam dokumen kurikulum. Nah, kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang hidden curriculum. Nah, apa sih hidden curriculum itu? Hidden curriculum adalah kegiatan-kegiatan atau kejadian yang terjadi yang keberadaannya tidak direncanakan, tetapi bisa dimanfaatkan dengan baik oleh guru dalam proses pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kurikulum terdapat beberapa istilah. Yang pertama, kurikulum ideal, di mana kurikulum ideal ini merupakan kurikulum yang terencana, yang dicita-citakan dan juga tertuang dalam dokumen kurikulum. Nah, yang kedua itu ada kurikulum aktual, di mana kurikulum aktual ini merupakan pengalaman belajar dari para siswa atau proses dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar. Nah, hidden kurikulum ini atau kurikulum yang tersembunyi ini biasanya ada di kurikulum aktual, di kurikulum yang nomor 2 tadi. Soalnya kurikulum ini tuh biasanya dialami oleh para siswa baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Nah, fungsi dari hidden kurikulum ini yang pertama itu dapat menambah khazanah pengetahuan bagi peserta didik di luar materi yang terdapat dalam silabus, seperti sopan santun, budi pekerti, dan lain-lain. Nah, yang kedua, hidden curriculum ini berfungsi sebagai pencair suasana dan penghargaan terhadap guru jika guru dapat menyampaikan sesuai dengan yang disukai oleh anak. Nah, guru yang disukai oleh peserta didiknya dapat menjadikan poin di mana suatu proses belajar mengajar menjadi lebih mudah. Nah, materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang kurikulum pendidikan Islam. Nah, kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, adapun materi-materi pokok yang diajarkan dalam kurikulum pendidikan Islam yaitu pertama ada masalah keimanan atau akidah, masalah keislaman atau syariah, dan yang terakhir itu ada masalah ihsan atau akhlak. Nah, mungkin cukup sampai di sini materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila susah dipahami ataupun ada kesalahan-kesalahan, tolong saling mengingatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.